Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pada pembelajaran kita pada kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ibu pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, Ibu Anissa Rahmah MPD, dan yang kami hormati seluruh teman-teman di kelas yang mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang kepribadian anak yang dibawakan oleh pertama itu ada Fatimah, Muhammad Ihsan Hidayatullah, dan Siti Solwati. Oke, nggak perlu banyak basa-basi, selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kepribadian. Kepribadian atau psiki adalah mencakup keseluruhan pikiran, perasaan dan tingkah laku, kesadaran dan ketidaksadaran. Kepribadian membimbing orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Sejak awal kehidupan, kepribadian adalah kesatuan atau berpotensi membentuk kesatuan. Ketika mengembangkan kepribadian, orang harus berusaha mempertahankan kesatuan dan harmoni antar semua elemen kepribadian. Istilah kepribadian atau personality berasal dari kata Latin atau persona yang berarti topeng. Berdasarkan dari kata-kata tersebut, para ahli mengemukakan definisinya sebagai berikut. Salah satunya dari Jalaluddin memberikan definisi kepribadian adalah berfungsi seluruh individu secara organisme yang meliputi seluruh aspek yang secara verbal terpisah-pisah seperti intelek, watak, motif dan emosi, minat, kesediaan untuk bergaul dengan orang lain, dan kesan individu yang ditimbulkan pada orang lain, serta efektivitas sosial pada umumnya. Selanjutnya yaitu pengertian anak. Secara alamiah, sejak bertemunya ovum atau sel telur dengan sperma, terciptalah makhluk baru dalam kandungan ibu. Dan setelah 9 bulan lamanya dalam kandungan, manusia pun terlahir ke dunia dengan menyandang predikat awal sebagai anak dalam keluarga. Hal ini barangkali yang melatar belakangi Vorwaderminta mengartikan anak sebagai keturunan manusia yang masih kecil. Selanjutnya, Webster dan Koenig mengatakan anak adalah a boy or girl infant before puberty, atau yang bisa juga disebut dengan laki-laki atau perempuan yang berada pada masa sebelum pubertas. Berlainan dengan kedua pendapat di atas, di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, karangan Ibnu Katsir mengungkapkan Ghulamun saghiratun lam ta'malil fakhsha awala amilat ismam. Yang artinya anak adalah anak kecil yang belum berbuat kesalahan dan tidak berbuat dosa. Penafsiran dari Imam Ibnu Katsir penulis anggap sudah bisa mewakili pengertian anak. Jadi gulamun bermakna anak kecil yang masih bersih jiwanya karena belum melakukan kesalahan. Berpijak pada uraian di atas dapat disimpulkan pengertian anak adalah keturunan manusia yang masih kecil, belum mencapai usia pubertas atau balik, baik laki-laki atau perempuan, dan jiwanya masih bersih. Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian perkembangan kepribadian anak
adalah perubahan-perubahan yang terus meningkat pada perilaku anak yang belum mencapai usia pubertas, yang terhimpun dalam diri dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan, baik yang datang dari lingkungannya, dari luar anak, maupun yang berasal dari dalam diri anak sendiri, sehingga corak perilakunya itu merupakan suatu kesatuan fungsional yang khas bagi dirinya. Iya, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Menurut Purwanto, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kepribadian anak. Faktor biologis, faktor sosial, dan faktor kebudayaan. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini yaitu masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar individu-individu yang bersangkutan. Yang termasuk dalam faktor sosial yaitu ada tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat itu. Yang terakhir yaitu faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat, di mana seorang itu dibesarkan beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian anak, yaitu ada nilai-nilai. Di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia-manusia yang hidup dalam kebudayaan tersebut. Untuk dapat diterima sebagai anggota suatu masyarakat, kita harus memiliki kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat itu. Yang kedua, ada adat dan tradisi. Adat dan tradisi yang berlaku di suatu daerah, di samping menentukan nilai-nilai yang harus ditaati, kita juga menentukan pula cara-cara bertindak dan bertingkah laku yang akan berdampak pada kepribadian seseorang. Ada juga pengetahuan dan keterampilan. Tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan seseorang atau suatu masyarakat merupakan cerminan tinggi rendahnya kebudayaan masyarakat itu. Semakin tinggi kebudayaan suatu masyarakat, maka semakin berkembang pula sikap hidup dan cara-cara kehidupannya. Selanjutnya itu ada bahasa. Bahasa merupakan salah satu faktor yang turut menentukan ciri-ciri khas dari suatu kebudayaan. Karena bahasa merupakan alat komunikasi dan alat berpikir yang dapat menunjukkan bagaimana seseorang itu bersikap, bertindak, bereaksi, serta bergaul dengan orang lain. Yang terakhir yaitu ada milik kebendaan. Nah, semakin maju kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa, maka semakin maju dan modern pula alat-alat yang dipergunakan bagi keperluan hidupnya. Nah, jadi hal ini semua sangat mempengaruhi kepribadian manusia yang memiliki kebudayaan itu. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kepribadian. Para ahli pakar ilmu jiwa mengatakan bahwa aspek kepribadian manusia itu terbagi ada 3. Yang pertama, aspek kejasmanian, yakni berdasarkan tingkah laku yang nampak dan dapat dilihat di luar, yang dikerjakan oleh lisan seperti membaca Al-Quran, mempelajari ilmu yang bermanfaat, dan mengajarkannya serta mengamalkannya. Yang dikerjakan oleh anggota tubuh lain seperti berbakti kepada orang tua, memenuhi kebutuhan, sholat, puasa, menentukan sesuatu berdasarkan musyawarah, memenuhi peraturan, menghormati orang lain, dan sebagainya. Yang kedua yaitu aspek kejiwaan. Berdasarkan aspek-aspek yang tidak dapat dilihat dan tidak ketahuan dari luar, seperti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, mencintai dan memberi karena Allah, ikhlas beramal, sabar tidak sombong, pemaaf, tidak mendendam, tawadu, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu aspek kerohanian yang luhur. Aspek kerohanian yang luhur itu meliputi aspek kejiwaan yang lebih abstrak, yakni filsafat hidup dan kepercayaan, sistem nilai-nilai yang telah meresap di dalam kepribadian dan mengarah dan serta memberi corak sebuah kehidupan individu. Bagi yang beragama, aspek inilah yang menentukan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
Baik, materi selanjutnya yaitu tentang tipe-tipe kepribadian. Nah, menurut William James mengatakan ada dua tipe kepribadian, yaitu tipe periang dan tipe penyedih. Yang pertama, tipe periang. Nah, dalam tipe periang akan ditemukan sifat, yaitu optimis dan riang gembira. Maksudnya, tipe periang akan menghayati kehidupan yang dialaminya secara natural, sebagaimana adanya. Gampang, penuh kelapangan, memberi keluasan wawasan, menambah variasi dan kekayaan alam perasaan, serta merupakan pegangan hidup yang menggembirakan. Tetapi juga dimungkinkan tipe ini juga mengalami kebimbangan atau keraguan-raguan. Namun, dengan adanya karakter optimis, tipe ini akan dapat memecahkan permasalahan secara tepat. Sifat tipe periang yang kedua yaitu sikapnya terarah ke dunia luar. Nah, salah satu rahasia kegembiraan hidup seseorang adalah kelincahannya dalam menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi di luar dirinya. Nah, pandangan hidupnya mencerminkan gagasan yang berlaku dalam lingkungannya. Norma-norma moralnya sama dengan norma yang berlaku di sekitarnya. Nah, dari penjelasan tersebut, menurut saya dapat diambil kesimpulan bahwa tipe periang ini bukan berarti orang tersebut selalu riang atau gembira, tetapi bisa dikatakan orang tersebut memiliki kepribadian yang percaya diri dan tangguh. Tipe yang kedua menurut William James adalah tipe penyedih. Tipe ini biasanya kurang mendapat perhatian dari masyarakat umum. Salah satu ciri tipe ini adalah tidak menyenangi popularitas atau tidak mau menonjolkan diri. Tipe penyedih ini adalah lawan dari tipe periang. Nah, jika tipe periang tadi memiliki sifat yang semangat, optimis, dan percaya diri, nah kebalikannya di sini tipe penyedih adalah orang yang memiliki kepribadian yang pesimis, introvert, dan sikap terarah ke dunia dalam. Namun, bukan berarti pada tipe ini dikatakan orang tersebut selalu sedih, tetapi bisa dikatakan orang tersebut memiliki tipe yang suka menyendiri atau tidak suka terlihat menonjol dari orang lain. Tahap-tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama, perkembangan kepribadian fase orok. Masa orok merupakan masa perkembangan terpendek dalam kehidupan manusia, dimulai sejak lahir sampai usia 2 minggu. Perkembangan kepribadian pada fase ini selain dipengaruhi oleh faktor kebakaan atau faktor genetik, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama kasih sayang. Pada usia ini adalah masa timbulnya sense of truth, yaitu kepercayaan akan kasih sayang. Nah, masa ini ditandai oleh ketergantungan yang penuh kepada orang lain atau kepada ibu bayi tersebut dengan kasih sayangnya. Yang kedua, perkembangan kepribadian fase persiapan anak. Nah, masa ini dimulai sejak berakhirnya masa orok sampai akhir tahun kedua dari kehidupan. Masa persiapan anak ini memiliki ciri-ciri perkembangan kepribadian, yaitu masih berkembangnya sikap egosentris. Berarti bahwa anak memandang segala sesuatu dilihat dari sudut pandang sendiri dan ditunjukkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, perkembangan kepribadian fase permulaan anak-anak. Anak usia ini merupakan fase perkembangan individu sekitar 2-6 tahun. Pada usia ini, anak mulai memiliki kesadaran tentang dirinya sebagai pria atau wanita, yaitu melalui jenis pakaian yang dikenakan, jenis permainan, dan sebagainya. Dan semuanya itu dapat dimengerti akan keberadaannya. Pada fase ini, berkembang kesadaran dan kemampuan anak untuk memenuhi tuntutan dan tanggung jawab. Yang terakhir, perkembangan kepribadian fase paripurna anak.
Fase paripurna anak berlangsung pada usia 6-12 tahun. Seorang anak pada masa ini sudah mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma, tradisi, dan moral. Hal tersebut akan mereka dapatkan melalui perluasan hubungan. Di samping dengan keluarga, juga dia mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebayanya, serta orang-orang yang di sekelilingnya. Dan di samping itu pula, pada usia ini, anak sudah dapat mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar salah atau baik buruk. Sekian pemaparan materi dari makalah kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kehilapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.